Halo semuanya, selamat pagi. Selamat bergabung kembali di BM Channel. Terima kasih atas segala dukungan teman-teman sehingga channel ini terus berkembang untuk sama-sama belajar, sama-sama menginspirasi dan berbagi untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tamu istimewa dari Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Beliau salah satu duta sains P4TKI Kemendikbud. Sudah bergabung bersama saya, Ibu Hilmi Setiahati. Selamat pagi, Ibu Hilmi. Selamat pagi Mas Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana Ibu kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat Mas Arif. Alhamdulillah sehat semuanya Ibu ya. Baik Ibu Hilmi, mohon izin sebelumnya. Kemarin saya melihat tentang salah satu mungkin best practice dari Ibu, pengalaman penerapan pembelajaran di masa pandemi, yaitu tentang penggunaan simulasi PET. Ini sangat menarik sekali ya. Simulasi PET ini bisa digunakan untuk mata pelajaran apa Bu? Fisika, kimia, atau biologi? Nah, ya, jadi kalau simulasi PET ini untuk pelajaran IPA bisa digunakan baik SMA, SMP dan SD gitu. Jadi ini membantu sekali lah untuk kita yang saya belum pernah akses. Beberapa kali memang saya akses, tapi memang paling banyak kayaknya kimia ya, atau memang semua IPA ada ya? Semua IPA ada, tapi memang karena PET ini kan fisik ya, jadi orang fisika yang lebih banyak materinya gitu. Kimia juga ada, biologi kelasnya paling banyak fisika ya berarti ya. Ada. Oke, iya. Baik Ibu Hilmi, mohon maaf sebelumnya. Di SMA Ibu kalau tidak salah di SMA 2 Selong, itu penerapan pembelajarannya apakah online ataukah luring atau blended atau bagaimana Bu di SMA itu? Iya, mungkin sama dengan sekolah-sekolah yang lain lah. Untuk masa COVID ini kita daring juga ya. Nah, dengan pembelajaran daring ini ya kita harus banyak berpikir ya, terutama fisika Mas Arif. Adanya tuh banyak menganalisis. Jadi mau tidak mau kita harus berpikir apa yang harus kita lakukan supaya kompetensinya itu nyampe ke anak gitu. Walaupun tidak seperti waktu kita tatap muka lah gitu, tapi ini setidaknya bisa membantu anak kita untuk belajar tentang kompetensi menganalisis nih Mas Arif. Baik Ibu. Sekarang tentang PET-nya itu. PET-nya ini, simulasi PET ini merupakan media pembelajaran ya, atau platform online ya, PET ini ya? Ya. Jadi begini Mas Arif, PET ini termasuk adalah media pembelajaran yang bisa kita offline juga bisa, online juga bisa gitu. Jadi memang dikembangkan oleh Universitas Colorado ya. Jadi universitas inilah yang mengembangkan tentang PET. Jadi ada 50 item yang dikembangkan dan bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu guru baik tingkat SD, SMP, SMA ya, dan bisa secara offline dan bisa secara online. Jadi itu tentang PET ya. Jadi pokoknya dicoba aja, insya Allah membantu banget lah gitu. Dalam masa pandemi ini yang harus peran-peran proses harus ada gitu. Siap Ibu. Berarti simulasi PET ataupun platform PET ini digunakan sebagai media pembelajaran. Untuk penerapannya, kemarin Ibu menggunakan model atau pendekatan seperti apa dengan media, dikombinasikan dengan media PET ini ya. Mungkin bisa diceritakan Bu. Oke. Makasih Mas Arif. Jadi kemarin kita kan ke Jepang ya. Tentang pembelajaran STEM dan IBL. Nah, di sana kami mendapatkan tentang model pembelajaran modeling instruction, Mas Arif. Jadi modeling instruction ini jadi digabungkan dia dengan PET. Jadi modeling instruction itu ada 2 tahap, yaitu tahap pertama itu development yang terdiri dari pre-lab, lab investigasi dan post-lab-nya. Nah, kemudian yang tahap deployment-nya itu nanti diberikan dengan lembar kerja, kuis, kemudian tes dan lain sebagainya. Itu di deployment-nya.
Jadi, nah dengan tahap yang pertama ini kan harus ada investigasi dalam bentuk laboratorium. Jadi apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah karena anak ke sekolah pun tidak mungkin, maka mau tidak mau kita carilah media pembelajaran yang anak bisa melakukan praktikum sendiri di rumah ya, sehingga dia bisa mengkonstruksi dirinya dan kompetensi menganalisis itu bisa mereka dapatkan gitu. Jadi itu seperti itu Mas Arif. Ya. Saya Jadi, tangkap berarti media PET ini digunakan sebagai simulasi laboratorium maya karena tidak mungkin dilakukan betul. di lab sekolah, sehingga anak bisa mencoba sendiri di rumah, begitu ya Bu ya, untuk menggali informasi, Betul konstruksi sekali. pengetahuan yang dia dapatkan ya, begitu ya. Betul sekali Mas Arif. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Arif seperti itu adanya. Jadi anak-anak bisa, sehingga pembelajaran itu tidak boring. Mungkin kalau hanya membaca kemudian mengerjakan tugas ya, itu anak-anak mungkin bosan. Tapi dengan mereka melakukan, kita berikan PET, itu mereka berinovasi sendiri, mengeksplor sendiri gitu. Jadi dari hasil tugas anak-anak itu Mas Arif, saya lihat bervariasi yang mereka lakukan untuk mencobanya, itu sangat bervariasi sekali, tergantung dari anaknya gitu. Senangnya seperti apa ya. Jadi seperti itu Mas Arif. Oh, jadi tugasnya, proyek yang diberikan ke anak itu dalam bentuk apa Bu? Iya, jadi pertama yang saya lakukan adalah saya memberikan stimulus dengan menggunakan PET juga ya. Kebetulan saya membahas tentang listrik ini Mas Arif. Jadi listrik itu nanti ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel. Jadi saya sampaikan di awal itu tentang stimulannya ada rangkaian seri, rangkaian paralel. Kemudian saya berikan via video dan saya minta untuk mengamati video. Kemudian nanti mereka membuat pertanyaan. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaannya itu nanti mereka kirim juga nanti dalam bentuk tugas. Nah, setelah itu nanti saya berikan LKPD Mas Arif. Nah, kebetulan LKPD-nya itu mereka harus praktikum. Nah, di sini berdasarkan dari tahap yang pertama, jadi mereka itu adalah mencari data, ya, kemudian menganalisis data sehingga mereka bisa menemukan konsep sendiri tentang apa yang harus dipelajari. Mungkin kalau di buku dibaca bisa, tapi itu kan beda dari apa yang kita inginkan, dia mampu menganalisis, ya. Jadi setelah mereka diberikan LKPD, kemudian kami minta anak-anak itu praktikum sendiri gitu ya di rumah, kemudian nanti divideokan. Jadi di sini guru tetap bisa melihat ya mereka betul-betul melakukan dan sekaligus mereka presentasi apa yang mereka lakukan gitu. Jadi tugasnya semuanya itu yang dikumpulkan ke ibu itu dalam bentuk video hasil anak-anak mencoba praktikum sama hasil anak-anak saat melakukan presentasi ya Bu ya. Betul Mas Arif. Terus jadi selain dia dalam bentuk presentasi juga mereka LKPD-nya atau laporan tetap mereka butuhkan. Untuk menilai asesmennya Ibu, untuk penilaiannya asesmennya yang Ibu lakukan apa saja Bu untuk proses pembelajaran tersebut? Ya, oke. Kalau yang kemarin kita dapat baru lagi ya tentang taksonomi, belum tentang digital, ya. Ini baru kita kenal lagi dalam kondisi seperti ini di Indonesia ya. Jadi di situ juga kita nilai gitu ya, bagaimana tentang tingkatan-tingkatan pada taksonomi, belum dengan anak bisa membuat video dan apalagi mereka memiliki channel YouTube dan lain sebagainya ya. Nah, selain itu juga asesmennya nanti berupa bagaimanakah mereka itu melakukan percobaan menggunakan alat ukur, apakah sudah tepat, kemudian waktu mengambil data itu dengan video itu sudah terlihat bahwa kalau mengambil data itu rangkaiannya harus dalam keadaan on dan lain sebagainya, itu yang bisa kita nilai dari apa yang dilakukan oleh siswa. Selain itu juga asesmennya juga ya seperti misalnya dalam pengetahuan itu dari bagaimana membuat laporan, kemudian bagaimana mereka membuat persamaan-persamaan dari hasil percobaan yang mereka dapatkan. Baik Ibu Hilmi, saya sudah menangkap tadi proses pembelajaran menggunakan simulasi PET-nya digunakan sebagai media pembelajaran, kemudian menggunakan model yang dikembangkan tadi,
Asesmennya diambil dari keterampilan proses anak, dari praktikum, presentasi, sama LKPD yang diambil begitu. Mungkin Ibu secara keseluruhan pembelajaran yang Ibu terapkan tadi kendalanya seperti apa, Bu? Ya, dan di sini yang kendala yang kami dapatkan ya adalah bagi mereka yang tidak memiliki perangkat lah. Kembali lagi, mereka yang tidak memiliki perangkat ya, jadi itu yang menjadi kendala kami nih ya, karena mereka itu tidak bisa seperti teman-temannya. Nah, solusinya itu adalah kami minta mereka ke temannya atau yang terdekat dengan dia, sehingga mereka juga bisa melakukan praktikum dengan menggunakan yang dimiliki oleh teman-temannya. Dan mereka juga bisa misalnya karena kalau video yang dikirim ke Google Classroom kan agak lama nguploadnya. Jadi minta titip lewat channel YouTube temennya lah. Jadi seperti itulah Mas Ari untuk kendalanya lah yang kita hadapi selama ini. Tapi dengan adanya kuota kan sekarang yang diberikan bagus. Baik Ibu Hilmi, mungkin pertanyaan terakhir saya tentang proses pembelajaran menggunakan simulasi PET tadi, kesimpulannya bagaimana Ibu? Nah, iya, jadi yang bisa saya simpulkan bahwa keterampilan proses dalam pembelajaran daring ini bisa kita lakukan dengan media pembelajaran yang bisa membantu kita, terutama untuk IPA dengan menggunakan simulasi PET. Dan model pembelajaran yang lain pun bisa kita terapkan. Yang penting kompetensi yang ingin kita capai itu bisa kita lakukan dengan media, dengan model pembelajaran yang sudah ada, tinggal kreativitas kita saja. Ini saja Mas Ari. Luar biasa penerapan simulasi PET oleh Ibu Hilmi Setiahati, Duta Sains P4TK IPA Kemendikbud, guru SMA 2 Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Teman-teman tadi sudah mendengar penjelasan bagaimana prosedurnya, bagaimana prosesnya, modelnya, bahkan kendala yang dihadapi ketika penerapan pembelajaran seperti ini. Satu hal yang perlu ditangkap adalah keterampilan proses anak ketika menggunakan simulasi PET, kemudian menggunakan model tadi, itu dapat kita dapatkan begitu ya. Ibu Hilmi, mohon izin nanti ketika ada teman-teman yang berkenan, Ibu berkenan juga untuk menjawab apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Boleh. Dan nanti Ibu Hilmi akan langsung menjawab langsung, begitu ya Bu ya? Boleh, siap. Kebetulan Mas Ari, saya juga sudah memiliki buku yang sudah ber-ISBN ya. Siap Ibu. Mungkin nanti bisa kita berikan ke Mas Arif juga ya. Ini tentang modeling instruction dan simulasi PET dalam fisika. Jadi bisa diterapkan oleh teman-teman. Wah, berarti ini banyak, Mas Arif. Pengembangan ini dibukukan ya sama Ibu ya? Iya, sudah ada bukunya. Luar biasa sekali. Boleh Bu, nanti kami boleh minta layoutnya biar nanti kami cantumkan di thumbnail fotonya mengenai model instruction dengan simulasi instruction. PET. Model instruction ya dengan simulasi PET. Tadi PET. Untuk materi listrik statis ya Bu, atau untuk materi apa Bu tadi Bu? Untuk materi yang lain, kebetulan yang kemarin itu karena BDR juga tahun yang lalu kita di kelas 10, jadi materinya beda. Oke. Tapi langkah-langkah pelajarannya sama. Cuman materi kan beda. Baik Ibu Hilmi, terima kasih sudah berkenan berbagi. Insya Allah ini menginspirasi bagi teman-teman semuanya. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, kekuatan, keberkahan, melimpah rezeki, berkenan untuk berbagi ilmunya ya sama teman-teman yang lain. Siap. Mungkin ada closing statement anak-anak Bu, closing statement untuk anak-anak. Untuk anak-anak semuanya ya. Dalam kondisi seperti ini kita harus semangat belajar, tetap ya jalan ya, bagaimanapun itu harus kita lakukan ya. Pembelajaran di rumah tetap kalian harus lakukan dengan bersemangat dan insya Allah kalian bisa melakukannya dengan baik. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Hilmi sekali lagi. Sama-sama Mas Arif.
Terima kasih Bu, saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Tetap berada di PM Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.